warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Syakila Deva dan Daniel Alexander Deo. saya Asti Salsabila Putri. Kali ini kami sudah berada di DPD PKS Kabupaten Karawang untuk melakukan observasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia. Ya, kalau PKS itu sebelumnya itu PK ya, Partai Keadilan, kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Nah, kalau PKS-nya sendiri itu kurang lebih 20 April, ya, tepatnya 20 April tahun 2002. Partai Keadilan itu sendiri itu berdiri di era reformasi tahun 98, dan jadi pada saat reformasi, makanya PKS itu dikenal dengan partai yang lahir karena reformasi. Tokoh pentingnya mungkin yang sekarang jadi wakil ketua MPR, Ustadz Dr. Nur Hidayat, lahir dari rahim reformasi. Ya sebenarnya karena reformasi itu gitu kan, tahun 98, kemudian didirikan lagi tahun 2022 karena tahun 98 99 itu waktu pemilihan itu kan tidak masuk ke parlemen, rasio presentasinya, makanya waktu itu nggak jadi dan akhirnya didirikan lagi PKS. Nah, yang unik di PKS itu dikenal dengan partai kader. Ya, jadi memang di PKS itu ada yang namanya kaderisasi, termasuk partai ini dibiayai oleh kantong dari kader itu sendiri. Ya, makanya PKS itu mungkin sedikit berbeda dengan partai-partai yang lain, ya karena istilah orang menyebutnya tuh partai kader, karena kadernya itu biasanya solid kalau PKS itu. Dan termasuk memang PKS itu lahir sebenarnya dari kampus-kampus. Ya, jadi banyak aktivis-aktivis PKS itu berasal dari aktivis-aktivis kampus. Ya memang alhamdulillah PKS itu sejak pemilu di awal berdirinya PKS ya, 2009 hingga hari ini, alhamdulillah PKS itu selalu berada di middle partai gitu ya, di tengah. Ya, alhamdulillah naik turun ya, dan kemarin itu naik 8% suara kita. Kita ada sekitar 53 kursi di DPR RI, gitu ya. Jadi fluktuatif sih artinya. Tapi sejak itu PKS itu selalu lolos aturan batas parlemen yang 4%. Ya, betul. Ya, makanya selalu lolos, termasuk kemarin di 2024. Ya berkembang terus, tumbuh gitu kan, sebagaimana partai-partai middle class. Di PKS itu rata-rata jarang yang lebih dari 1 periode. Bagus nih. Jadi PKS itu memang ideologinya berdasarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Ya, jadi kalau tadi platformnya PKS itu partai Islam, itu ya. Platform perjuangannya meliputi keadilan, kesejahteraan, pelayanan rakyat, sama pemberantasan korupsi. Ya, jujur, bersih, peduli itu. Ya, presidennya itu sekarang Dr. Al-Mujamil Yusuf beliau. Kemudian Majelis Surya itu Liman, PhD beliau. Ya. Nah, memang kalau secara piramida ya, katakanlah kan ada yang berada di pelosok desa, ada yang di perkotaan. Nah, PKS itu memang lebih banyak di perkotaan. Di middle sih ya, lebih banyak middle yang tengah gitu. Dan kalau misalkan dihitung wilayah mana yang terbesar tadi Jawa ya. Jawa itu berarti DKI yang ada di Pulau Jawa ya, kemudian Jawa Barat gitu ya. Solo, Yogyakarta juga termasuk di PKS itu sebetulnya memang hari ini ingin merangkul kembali kaum muda. Ya. Tadi sekitar 8%. Kalau untuk yang nasional ya, kemudian jumlah anggota DPR terpilihnya itu ada sekitar 53. Ya, jadi persepsi masyarakat, artinya pelayanannya PKS pada masyarakat kan jadi sebab, kemudian isu-isu konsistensinya PKS misalkan membela hak-hak masyarakat, dan itu juga menjadi faktor. Ya. PKS itu memahami ya perubahan kondisi zaman. PKS hari ini memang juga aktif di dunia digital. Nah, Pak Jarwo ini makanya ada bidang di PKS itu bidang komunikasi digital. Hari ini mungkin kampanye digital itu porsinya hampir seimbang ya. Ya, jadi
ada isu mungkin ya, ada beberapa isu seolah-olah PKS itu mengedepankan politik identitasnya Islam gitu ya. Padahal PKS itu selama ini ingin menyampaikan kepada masyarakat itu bahwa berpolitik itu haruslah berpolitik untuk adu ide, adu gagasan, adu pelayanan seperti itu sebetulnya. Ya, nah ini alhamdulillah di kepemimpinan kita ya, PKS itu selalu membuka pintu koalisi kerjasama dengan partai lain, termasuk kan dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wali kota, biasanya PKS juga berkoalisi. Ya, jadi PKS adalah salah satu partai dari sekian banyak partai. Dia tetap PKS pada platformnya kritis, selalu menyampaikan ide dan gagasan, selalu menyuarakan apa yang menjadi kebenaran mutlak masyarakat gitu. Ya, ada 3 sih ya sebenarnya. Yang pertama tadi jadi kaderisasi PKS itu menjadi satu yang kemudian struktur, ya soliditas struktur. Dan yang ketiga adalah pelayanan publik. Ya, memang pertama itu ini era perubahan ya. Nah, memang PKS harus mengikuti perubahan. Yaitu yang pertama. Yang kedua itu kan sekarang ini di era digital. Memang kemampuan komunikasi pejabat publik juga penting. Jadi di PKS itu ada yang namanya unit pembinaan anggota, unit pembinaan anggota partai. Jadi setiap anggota partai PKS itu biasanya ada pertemuan pekanan rutin. Yang di sana ada agenda sharing gagasan, sharing ide. Nah, biasanya juga ada kurikulum materi. Ya, pertama PKS sendiri punya aturan agar memenuhi keberpihakan atau terpenuhinya perempuan. Nah, termasuk di struktur PKS. Di struktur PKS itu lebih dari 20% itu memang perempuan. Dan bahkan di PKS ada yang namanya bidang perempuan. Jadi yang pertama PKS itu menghormati kebijakan dari pemerintah ya. Saya sih lebih memandang tentang batas ini terhadap kebijakan pemerintah gitu kan. PKS itu selalu terbuka. Alhamdulillah apapun masukan, kemudian kritikan dari masyarakat, PKS akan berani menjelaskan realitas yang terjadi ya. Gitu artinya ya memang mempertahankan elektabilitas itu sama aja dengan mempertahankan kepercayaan publik ya, ya kan? Makanya kepercayaan publik itu akan terjaga kalau kita meningkatkan pelayanan. Ya, prospek PKS selalu optimis ya. Menurut kami gitu ya, masih sangat relevan. Karena kita masih menganut sistem demokrasi, jadi ini sangat menarik. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah mari kita membangun ya bangsa ini secara kolektif, secara bersama-sama.